Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas salah satu materi biologi, yaitu tentang metabolisme. Penasaran kan teman-teman? Sebelum memulai video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe video ini ya. Sama seperti hewan dan tumbuhan, manusia memiliki karakteristik sebagai makhluk hidup. Lalu, apa saja karakteristik tersebut? Misal, bernapas, bergerak, makan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan memiliki metabolisme tubuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Apakah selama di rumah saja kamu rajin berolahraga? Entah itu jogging, mengayuh sepeda, atau mungkin bahkan berenang. Nah, pada saat berolahraga, tubuh akan menghasilkan keringat sebagai bentuk hasil ekskresi. Ekskresi merupakan contoh dari proses metabolisme. Lalu, apa itu metabolisme? Sederhananya, metabolisme adalah proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Untuk apa proses kimiawi itu terjadi? Nah, metabolisme berfungsi untuk mendapatkan energi atau bahkan mengeluarkan racun dari tubuh. Proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh melibatkan enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Perlu diingat, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan energi. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme contohnya adalah proses respirasi. Salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Adakah yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Apa saja bahan-bahan yang digunakan? Nah, untuk mengingat kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya, proses katabolisme. Contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apa kamu sudah tahu apa tujuan bernapas? Supaya tetap hidup. Oke, tentu saja. Atau untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu juga tidak salah. Fungsi respirasi atau bernafas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan, makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa kemudian oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Itu dia pembahasan tentang metabolisme. Jangan lupa
like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.